Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan case study 1 untuk memenuhi mata kuliah institusi dan pasar keuangan. Oke, next. Oke, perkenalkan. Nama saya Hardianti. Nama saya Fasya Zaira Robani. Nama saya Rizky Ananda. Nama saya Rifka Lazola. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 1. Di sini suatu proyek memerlukan investasi pada mesin sebesar 11.600.000. Biaya pengiriman dan pemasangannya yaitu 400. Proyek ini diperkirakan memiliki umur 5 tahun tanpa sisa nilai. Pada akhir tahun kelima, proyek tersebut dihentikan. Untuk harga jualnya pada tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 160 per unitnya. Biaya variabelnya yaitu 50% dari penjualan. Biaya tetapnya adalah 500.000 per tahunnya. Penyusutan mesin per tahunnya sebesar 2.400.000. Tarif pajaknya 34%. Untuk memulai proyek ini dibutuhkan modal kerja sebesar 150.000. Setiap tahunnya modal kerja yang dibutuhkan adalah 10% dari hasil penjualannya. Dan seluruh modal kerja akan dikembalikan pada tahun kelima. Nah, untuk tahun pertamanya yaitu unit terjualnya ada 55.000, tahun kedua 90.000, tahun ketiga 90.000, tahun keempat 60.000, tahun kelima 55.000. Di sini kami akan menghitung total arus kas. Yang kedua yaitu menghitung discounted payback, NPV dan PI. Next. Oke, untuk menghitung arus kasnya, di sini kita eh, di tahun ke-0 yaitu ada investasi mesin yaitu 11.600.000. Untuk biaya pengirimannya yaitu ada 400. Lalu di tahun pertama hingga tahun kelima unit terjualnya yaitu ada 55.000, 90.000, 90.000, 60.000 dan 55.000. Harga jual per unitnya yaitu 160.000 setiap tahunnya. Sehingga kita mendapatkan pendapatan pada tahun pertama yaitu 8.800.000, tahun kedua 14.400.000, tahun ketiga 14.400.000, tahun keempat 9.600.000 dan tahun kelima yaitu 8.800.000. Lalu di sini ada biaya variabelnya yaitu 50%. Kita hitung 50% dari pendapatannya yaitu pada tahun pertama diperoleh 4.400.000, tahun kedua 7.200.000, tahun ketiga 7.200.000, tahun keempatnya 4.800.000, tahun kelima 4.400.000. Lalu di sini ada biaya tetapnya yaitu setiap tahunnya 500.000. Selanjutnya yaitu ada biaya penyusutan mesin setiap tahunnya yaitu 2.400.000. Lalu kita memperoleh laba operasional pada tahun pertama yaitu 1.500.000, pada tahun kedua 4.300.000, pada tahun ketiga 4.300.000, pada tahun keempat 1.900.000, pada tahun kelima 1.500.000. Lalu di sini ada pajak yaitu 34%. Pada tahun pertama pajaknya yaitu 510.000, pada tahun kedua 1.462.000, pada tahun ketiga 1.462.000, pada tahun keempat yaitu 646.000, pada tahun kelimanya yaitu 510.000. Lalu kita mempunyai net income yaitu 990.000, pada tahun kedua 2.838.000, pada tahun ketiga 2.838.000, pada tahun keempat 1.254.000, pada tahun kelimanya yaitu 990.000. Selanjutnya di sini ada depresiasi mesin setiap tahunnya yaitu 2.400.000 pada tahun pertama dan tahun kelimanya. Lalu di sini ada modal kerja kita simpan pada tahun ke-0 juga. Selanjutnya ada modal kerja 10% dari penjualannya, yaitu pada tahun pertama ada 880.000,
tahun kedua 1.440.000, tahun ketiga 1.440.000, pada tahun keempat 960.000, pada tahun kelima 880.000. Lalu kita mendapatkan total laba operasional yaitu 4.270.000, pada tahun kedua 6.678.000, pada tahun ketiga 6.678.000, pada tahun keempat 4.614.000, pada tahun kelima 4.270.000. Lalu pada tahun kelima itu ada pengembalian modal kerja yaitu sebesar 5.750.000. Sehingga total arus kas bersih yang didapat adalah di sini ada investasinya yaitu totalnya 12.150.000. Lalu pada tahun pertama itu ada 4.270.000, pada tahun keduanya 6.678.000, pada tahun ketiga 6.678.000, pada tahun keempat 4.614.000, pada tahun kelima 10.020.000. Next. Selanjutnya kita akan menghitung discounted payback, NVP, dan PI. Di sini yang pertama yaitu kita menghitung NVP. Di sini tadi ada investasi awal yaitu sebesar 12.150.000. Di sini yaitu negatif 12.150.000. Lalu pada tahun pertamanya yaitu pada tahun kedua 6.678.000, pada tahun ke-6 pada tahun ketiga 6.678.000, pada tahun keempat 4.614.000, pada tahun kelimanya yaitu 10.020.000. Nah, di sini yaitu untuk rumusnya dibagi 1 ditambah 0,10 lalu dikuadratkan oleh setiap tahunnya. Sehingga hasilnya yaitu pada tahun pertama yaitu 3.881,81, pada tahun kedua 559.000, pada tahun ketiga 5.017,28, pada tahun keempat 3.151,42, pada tahun kelimanya yaitu 6.221,62, sehingga totalnya yaitu 11. Yaitu untuk menghitung PI kita harus mengetahui PV-nya dulu, yaitu dijumlahkan tahun pertama hingga tahun kelimanya, yaitu dihasilkan 23.791,14. Sehingga menghitung PI-nya yaitu PV dibagi investasi awal yang kita ketahui yaitu 12.150.000. Sehingga hasilnya yaitu 1,95. Lalu untuk discounted payback yaitu pada tahun pertama hingga tahun kelima. Di sini tahun pertama hingga tahun kelimanya yaitu dibagi 1 ditambah 0,1 lalu dikuadratkan oleh tahunnya. Sehingga untuk hasilnya pada tahun pertama itu adalah 3.881,81, pada tahun kedua 9.400,81, pada tahun ketiga 418,09, pada tahun keempat 17.589,51, pada tahun ke 791,14. Nah, untuk investasi awal kita kan ada 12.150.000. Maka untuk pengembaliannya yaitu di antara tahun kedua hingga tahun ketiga. Oke, next. Selanjutnya, soal nomor 2, diketahui bahwa sebuah perusahaan menjual produk per unitnya itu seharga 400, kemudian variable cost per unitnya 230, volume salesnya 5.500, fixed cost-nya 50.000, interest 80.000, number of shares-nya 100.000, dan tax-nya 30%. Kemudian yang ditanyakan itu jumlah EBIT, BEP, DOL, DFL, dan DCL. Kemudian jika penjualan meningkat sebesar 10%, berapa persen kenaikan dari EBIT-nya? Next.
Yang pertama itu kita menghitung EBIT-nya. Untuk rumus dari EBIT itu harga per unit dikurang biaya variabel per unit dikali volume penjualan dikurang biaya tetap. Eh, untuk penjumlahannya itu ada 400 dikurang 230 dikali 5.500 dikurang 50.000, hasilnya itu 885.000. Kemudian yang kedua itu ada BEP. Cara menghitungnya itu biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. 50.000 dibagi 400 dikurang 230, hasilnya itu 294 unit. Kemudian yang ketiga itu ada DOL. 400 dikurang 230 dikali 5.500 kemudian dibagi dengan jumlah EBIT-nya yaitu 885.000, hasilnya itu 1,06. Kemudian ada DFL, rumusnya itu EBIT dibagi dengan EBIT dikurang dengan bunga. EBIT-nya itu 885.000 dibagi 885.000 dikurang bunganya yaitu 20.000. Hasilnya itu 1,10. Untuk DCL-nya itu DOL dikali dengan DFL. Untuk DOL-nya itu 1,06 dan DFL-nya itu 1,10. Hasilnya itu 1,16. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jika kenaikan penjualan meningkat 10%, berapa persen kenaikannya? Eh, Cara menghitungnya yaitu DOL dikali 10%, yaitu 10,6%. Kemudian yang kedua DCL dikali 10%, jumlahnya itu 11,6%. Jadi, jika penjualan meningkat 10%, maka EBIT naik menjadi 10,6%, EPS naik menjadi 11,6%. Selanjutnya, soal nomor 3 itu untuk mendirikan perusahaan furnitur, ada dua rencana yang diusulkan. Rencana yang pertama itu menggunakan leverage keuangan di mana obligasi akan diterbitkan dengan bunga 12% dan pokok utang $5 dan $2 juta. Diperoleh dengan menjual saham biasa. Dengan harga saham $20 per saham dan pajaknya 34%. Rencana yang kedua, semua menggunakan saham biasa di mana $7 juta diperoleh dengan menjual 20 dolar per saham. Nah, untuk pertanyaannya, hitung EPS dari rencana A dan B. Lalu yang kedua, hitung titik indifference. Lalu yang ketiga itu gambarkan grafik EBIT sampai EPS. Eh, Jawabannya yang pertama itu EPS A sama dengan EBIT dikurang interest dikali 1 kurang tax kurang dividends dibagi jumlah lebar saham. Jumlah lembar saham. Itu sama dengan 885.000 dikurang 80.000 dikali 1 kurang 0,34 dikurang 0 eh, dibagi 100.000 itu hasilnya 1,88. Untuk EPSB itu 885.000 dikurang 0 dikali 1 dikurang 0,34 dikurang 0 dibagi 350.000 itu hasilnya 1,66. Untuk menjawab pertanyaan yang A, itu EPS A sama dengan EPS B. X kurang 600 dikali 0,66 dibagi 100 hasil sama dengan eh, X kurang 0 dikali 0,66 dibagi 350. 0,66 dikali minus 396 per 100. Itu hasilnya 0,66 X per 350. 231 kali minus 138.600 hasilnya 6 sama dengan 66X. 221X minus 666X sama dengan 138
165.600. 165 X sama dengan 138.600. X sama dengan 138.600 per 165. X sama dengan 840.000. Untuk yang bagian B, jawabannya untuk EPSA yaitu 840.600 dikali 0,66 dibagi 100 sama dengan 1,58. Nah, dan jika EBIT-nya 800, di sini EPSA-nya 800 dikurang 600 dikali 0,66 dibagi 100. Hasilnya yaitu 1,32. Untuk EPSB-nya 800 dikurang 0 dikali 0,66 dibagi 330. Hasilnya itu 1,50. Dan jika EBIT-nya di sini 900.000, yaitu 900 dikurang 600 dikali 0,66 dibagi 100. Hasilnya 1,98. Dan untuk EPSB-nya 900 dikurang 0 dikali 0,66 dibagi 350 hasilnya itu 1,69. Nah, di sini ada gambar grafiknya, kita bisa lihat yaitu dari bawah, dari yang terkecil yaitu EPSA 1,32 dan sampai yang tertinggi yaitu yang bagian jika EBIT-nya itu 900 yaitu 1,98. Dan di titik tengahnya itu ada 1,58 dan 840.000. Jika EBIT di bawah 840.000, maka kita pilih alternatif 2. Dan jika EBIT-nya itu di atas 840.000, maka pilih alternatif 1.